minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil memperpanjang iktikaf kita di dalam rumah Allah ini, mari sama-sama kita alim bersama dalam kajian fikih manhaji yang sudah beberapa minggu ini kita libur karena ada kegiatan di masjid kita, dan insya Allah pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita. Dulu kita sudah membahas masalah salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, karena ada permintaan untuk membahas kembali, maka kita ulang dan alhamdulillah sudah selesai. Kemarin terakhirnya adalah salat sunnah al-kusuf wal khusuf wal istisqa, salat gerhana matahari, gerhana bulan, dan salat minta hujan. Jadi alhamdulillah sudah kita baca bersama, dan insya Allah pada malam ini kita kembali ke materi kita setelah bab Ramadan. Dulu kan kita sedang membaca bab asyam, kemudian masuk iktikaf, kemudian kita tunda iktikaf, dan kemudian kita masuk masalah salat sunnah-sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Jadi malam ini kita masuk bab al-i'tikaf, yang kita tahu itu makna i'tikaf. Karena i'tikaf itu kalau kita enggak niatkan maka tidak akan mendapatkan pahala. Semuanya mengambil hadis pada hadis yang masyhur, innamal a'malu bin niat, segala amalan itu harus tergantung niat. Seperti pembahasan wudu, kita niat wudu itu kapan? Kapan kita niat wudu? Ketika kita membasahi muka. Bagaimana niatnya? Gimana niatnya? Nawaitul wudu, itu sudah dikatakan wudu. Itu lafadznya. Tapi yang sebenarnya adalah maksudnya yang paling penting, al-qasadnya. Jadi ketika kita hendak membasahi wajah kita, memang kita banyak untuk wudu, karena banyak membasuh. Ada nanti pada bedai terjadi darah muka. Kan untuk ibadah bukan? Pada bodoi terjadi darah muka, wudu darah muka, ataupun orang main motor dari Bandar Aceh piuh lamno kat tengah hat joi aqua tiram, ibadah bukan? Ibadah. Peniat niat apa? Makanya untuk membedakan mana wudu dan adat pada niat tadi, ketika kita hendak wudu membasahi muka, maka langsung kita niatnya berwudu. Kenapa? Wudu itu adalah ibadah. Etika dengan sih, terutama dalam masjid, neduk mata. Nekalan film India kahir.
Tabat di masjidnya udip hotspot. Yang ada debu password, ya rayu-rayu bangyan. Ku password bangyan, kaput juga ubah kan. Tamanya password bangyan. Na tokok bangyan lo. Wifi. Wifi. Okay, nah, apa itu intikaf? Berarti hana gini. Langsung duduk, langsung lihat. Nah, makanya duduk dalam masjid itu kita niatkan intikaf. Makanya satu-satu masjid ada ditulis bahwa itu intikaf fi hadzal masjid ada lillahi ta'ala. Baik, kita baca masalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf, ta'rifuhu al-i'tikaf fil lughati al-iqamah ala syai'in wal mulazimatu lahu. Itu makna i'tikaf. Al-iqamah ala syai'i wal mulazimah wal mulazimah lahu. Jadi kita menetap di dalamnya, secara bahasa menetap di tempat sesuatu dan melazimkan untuk piu. Nah, itu makna secara bahasa. Istilahnya apa syar'annya? Al-lubthu fil masjid bi niyatin makhsusan. Menetap di dalam masjid dengan niat tertentu. Dengan niat yang telah dikhususkan. Apa niatnya? I'tikaf. Nawaitu i'tikaf. Itu ibadah kita di dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilun tashri'ihi wal aslu fi masyru'iyyatil al-i'tikafi qaulullah ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Di dalam surat Al-Baqarah ayat setelah berbicara masalah puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Artinya jangan engkau menggauli istrimu ketika kamu dalam keadaan i'tikaf. Wa maraw al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan thumma i'tikafa azwajuhu min ba'dihi. Ini dalil syariat, dalil pensyariatan dalam Quran, dalam sunnah. Dalam Quran tadi sudah, dalam sunnah apa? Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf pada 10 akhir daripada Ramadan. 21. Pokoknya 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan dari mana hitungnya? Dari mana hitung? Depannya ada pun 2-3. Dari mana kita hitungnya? Boleh? Kenapa di 10 akhir? Kalau kita i'tikaf di 10 akhir, boleh enggak? Pak Din enggak bengek. Boleh enggak kita i'tikaf yang enggak 10 di akhir Ramadan? Nah, nanti ada hukumnya. Beliau i'tikaf 10 hari, 10 daripada akhir Ramadan. Kemudian setelah itu beriktikaf istri-istri beliau. Min ba'di. Istri-istri beliau.
Bukan satu orang isterinya, isteri Rasulullah. Isteri beliau. Yang tingkat Nabi. Nabi panglima perang. Nabi presiden. Nabi pulang. Pulang. Ha? Raja. Nabi pulang. Ha? Konsultan. Pulang. Oh, konsul. Ha, pulang. Mandum dah Pak Nabi, tapi Nabi bertemu iktikaf di peluh akhir Ramadan. Tanya, panglima kan? Pulang? Bos cilik-cilik. Kan cip? Toke, kan cip toke maya yang nanu buah. Pulang? Anggota dewan. Nah, anggota dewan ada dipilih. Pulang? Tapi kerana mesti orang nak pergi iktikaf. Narugohan. Juga Nabi iktikaf Nabi kan lagi iktikafnya malam ada. Ya kan? Nabi 10 hari beliau mengkhususkan waktunya untuk bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi remehkan iktikaf. Tujuan iktikaf sebentar lagi kita baca. Jadi intinya sesibuk apapun beliau menyempatkan untuk berkhalwah. Khalwahnya istilah haji berduaan, mengasingkan diri untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Tanya kecil kan, RT kan, kepat mandung tempat tanggung hanam demo tiro tak i'tikaf. Ini dia. Wal i'tikaf min asy-syara'i' al-qadimah allati kanat ma'rufatan qabla al-Islam. I'tikaf itu kalau kita lihat dari syariat-syariat yang dulu itu sudah ma'ruf. Sudah ada i'tikaf itu, sudah ada sebelum Islam itu sudah ada. Sebelum Islam. Bidalilin, mana dalilnya? Dalilnya adalah qauli ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Nabi Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahnya untuk orang yang bertawaf dan orang beriktikaf, orang yang berdiam diri di dalam masjid dan juga orang rukuk dan untuk orang yang sujud di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pada ayat Quran surah Al-Baqarah. Jadi Allah itu sudah memerintahkan Nabi Ibrahim itu untuk membersihkan rumahnya, yaitu Ka'bah, untuk beriktikaf orang-orang yang ingin berdiam diri di dalam masjid. Hikmah tasyri'ihi, apa hikmah disyariatkan iktikaf ini? La budda lil muslim bainal fainati wal fainati min muhawwalatin likafkafatin nafsi an syahwatiha al-mubahah wa habasiha ala ta'ati maulaha wa tafarruq li'ibadatihi kay tartada bi hubbillahi ta'ala. Yang tujuan ada i'tikaf. Apa tujuannya? Kita mengetahui bahwasanya setiap orang muslim dari tahun ke tahun itu harus menekang jiwanya, nafsunya untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi tujuan itu untuk mentarbiyah nafsu. Nah, untuk apa? Untuk habsiha adatan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan di dalam masjid kan mungkin tahan ada bayang lain. Kayak di dalam masjidnya tenang, tarzikir, tabut, tapulum, berbagai macam. Jadi kegiatan kita di dalam masjid boleh tanya fokus kepada ibadah, istighfar,
Artinya apa? Kita berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari perbuatan itu akan memunculkan apa? Cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tujuan urun tambah masjid. Tapi nak urun tambah masjid. Gimana aku hidup di masjid? Mana aja kerja? Mana kerja di masjid? Dulu. Ada juga dari pagi, siang. Ini kan sih, maksudnya dia mencoba mencari waktu memang untuk berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Baik sampai sini hana kerja. Hana teman kerja. Lu mau nikah. Wah, nyo kan nyo apel. Hana payah apel. Lebih ke nikah daripada apel. Baik cik menang. Artinya apa? Ada memang waktu-waktu ketika kita ingin menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Di dalam masjid. Aduh. Tadikir lagi babuyung. Dia tak ya. Stefan. Pokoknya iktikaf. Geli apa nan? Geliung dengan sama dua buah. Tak ada pahala. Makanya kita mau bersiang belum ni. Tidak ini iktikaf ni mempunyai ilmu ni pulau. Ni silaturahmi ni. Itu yang mereduh pahala. Ni pupuk je masjid. Tidak ini terbayang. Kau betul ni terbayang. Ni silaturahmi. Kita bisa berjumpa, bertemu, bunuh asah nak mempak, mempak maghrib. Itu pasal niat itu. Niat iktikaf daripada ibadah zikir. Wa tafarrug li ibadih, dan kemudian mengkhususkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kai tartada bi hubbi, agar cinta, agar kita mendapatkan ridha dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ithari ridahu ala tarki ma huwa muharramu min syahwatiha, dan juga akan mendorong mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa-apa yang haram. Meninggalkan apa-apa yang haram. Jadi udah dalam masjid semangat gitu. Semangat dalam masjid. Nak tenang dalam masjid. Nyaman dalam masjid. Pulau nak ati masjid. Nak ati nak dipan. Pakan mengadai masjid. Dengar dia dalam masjid. Rumah tu. Benzalah ni. Yang efek ni. Pakan aja masjid. Lagi kamu itu dan sudah. Karena sudah naik kita masjid. Pakan di luar tu. Ya, di luar tu. Jadi kita mau masjid. Cuma nanti tahu-tahu masjid, mati pakat habis listrik. Ini datang untuk berapa? Itu dana musim panas dan panas sekali. Musim dua buah musim lagi. Musim panas dan musim panas sekali. Banyak dengan kawan kita itu masuk ke masjid untuk mendinginkan. Tapi tidak lupa untuk meniatkan sembahyang, iktikaf. Lebihnya yang bonus. Nanti nak orang damai mati sih. Mati. Ini kahit. Nanti tengah duduk ni. Dia nak mati sih bang. Gedah iktikaf kan? Kau mesti kan tengah taduk tengah mangat ni tu. Tengah pengajian. Tiba-tiba nak ni mati matinya dia. Mam kena mati cukup tambah hati dengan IQ mentang. Mati kan? Matinya mati kan. Mati. Ni kita panjang waktu iktikaf. Kata kita betul kemudian tanya, panjang mata iktikaf? Agak di bawah talah ni, bubuk mesti lebih. Maksudnya lagi di bawah talah ni ketika masuk masjid itu, kenapa? Karena ada orang ingin mencari pendinginan di masjid. Di luar tu tak demal di masjid. Kalau tidak tu bilik. Tapi baik dua need iktikaf. Baca Quran beje, zikir beje, pegahaban giat-giat je. Kan? Lagi. Agak tak ampun. Kenapa?
Ingat. Cuma tadi pertanyaannya naiki jawabannya. Nanti akan ada pembahasan. Di mana dibagus kita iktikaf? Apakah di masjid ataupun di masjid yang ada Jumatnya, ataupun memang yang di tempat salat yang ada 5 waktunya? Kita jelaskan di depan dia boleh? Boleh. Okey, ada yang lain lagi? Iktikaf. Jadi dalam masjid bicara tentang dunia, tentang bisnis, apa kan? Maka itu putus itu iktikaf. Enggak, putus iktikaf itu apabila kita keluar. Putus iktikaf tatubid, nya enggak putus iktikaf. Itu dah malam. Niatlah. Makanya di masjid-masjid di luar negeri ni, kamu mentang-mentang kamu di luar negeri, ini muslim. Itu masjidnya bersatu dengan apa namanya? Dengan satu bangunan kamar. Jadi ada orang iktikaf itu, ada salah satu tempat iktikaf, tempat kami di sana itu. Yang cik hana dubit-dubit dari masjid, kamar mana kena? Ya, ulua, kecuali kalau beliau ada halangan. Ada halangan, misalnya ada yang ingin dibeli, itu baru keluar. Nanti masuk lagi, niat lagi. Jadi lagi ni. Jadi niat iktikaf itu putus apabila kita keluar dari masjid. Cuma dari adabnya, kenapa? Karena dianjurkan ketika kita iktikaf itu apa yang diharuskan? Zikir, pegahaba boleh, selamat kita tidak menghibah orang. Pegahaba aja, yang penting tak kegegap dalam masjid. Tapi nyok aku kegegap, cuma nyok cerita bacuk dah. Nasi dengan nyok nyambut riba. Akan apapun cerita riba di dalam masjid juga enggak boleh. Ada nak curi nyok napung berah tu. Di dalam masjid, nyok telah riba gegap mah. Tadu duit dia. Tak Malaysia. Di luar tak sah. Ini ayut dah nak. Gimana Adil? Harusnya ada, ya. Nampakkan Pak Din. Tu Pak Din nak tanya. Gimana? Apakah di situ bisa niat iktikaf? Memaji ukur tak? Bagaimana yang dikatakan itu? Ya, jawapan singkat mana? Lanjut. Iktikaf itu di masjid. Nanti ada syarat-syaratnya nanti. Ya, kata pasti nanya, kalau musyawarah bagaimana, boleh enggak kita iktikaf? Nanti jawaban perkara ada, tinggal minggu ke hanya jalin. Nyata tajuk je nama. Minggu ke hanya jalin. Anda punya minggu ku dengar baknya bak live. Hana pahala tapi pahalanya menghadir dalam masjid tak ada. Sekarang kalau mau cari ilmu, ada di YouTube banyak tu ilmu. Tapi masalahnya untuk mendapatkan pahala lebih sempurna tak dapat. Orang yang datang ke masjid mendengarkan banyak, terus ke masjid mendengarkan lagi, itu berlipat-lipat pahalanya. Jadi punya ilmu banyak. Tambah lagi menempat ilmu yang mana. Tapi untuk yang fadilah yang putbah je kena. Yang putbah je, setiap langkah dihitung, satu langkah dihitung sama dengan 1 tahun dia tahajud. Kemudian didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kemudian wa anzilatus sakinah, diturunkan kenyamanan, ketenangan. Yang keempat lagi, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu. Orang penduduk langit itu menyebut nama-nama kita yang hadir di dalam taklim ini. Disebut penduduk langit dengan penduduk dunia apa tu bandingan? Penduduk dunia berapa? Penduduk dunia ada pergalakan dah 70 penduduk, 7 miliar. 7,5 miliar. Penduduk dunia, penduduk langit nol limit, benar.
Unlimited. Unlimited kalau penduduk langit itu. Disebutnya nama kita Pak Din, Pak Yan, Pak itu rinalan itu. Itu disebut Allah membangga-banggakan. Disebutkan nama-nama kita di sama orang penduduk langit. Yang orang ikut pengajian, yang hadir di dalam pengajian. Punya elemen buat YouTube tu. Cuma masalahnya kalau kita menerima ilmu di YouTube, ya kita lihat-lihatlah kan. Oh, kalau sudah kita kenal mungkin tak payah lagi kita lihat. Ya betul. Tapi kefadilahan tak akan dia dapatkan. Lagipun buah yang menurut sebutkan, dia tidak akan dapatkan. Cuma ya bertambah ziyadatul apa ilmu apa kan mendapatkan ilmu. Tapi untuk hadir empat tadi itu enggak dia dapat. Ini dia. Makanya orang yang nonton, orang yang yang dengar kalau sempat ke masjidlah. Ya, okay, alhamdulillah. Ingat. Lagi apa? Datang ke masjid dapatkan 4 fadilahnya. Yang pertama didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Yang kedua diberikan pahala setiap langkah ke masjid 1 tahun seperti orang melakukan 1 tahun tahajud setiap langkah. Yang ketiga wa anzilatus sakinah, diberikan ketenangan dan kenyamanan. Yang keempat disebut namanya oleh penduduk langit. Jamkan itu. Dia ingat. Ini kalau lagi ya Pak Din. Menurutnya Pak Din senior. Hadapkan ke Pak Din senior. Biar tahu nanti anak beliau juga datang. Jadi Ya. kalau di musala itu ada tayatul musala. Juga ketika ada musala di masjid. Okey. Pak Din wataja umrah atau haji pernah tambah musala? Ada musala di ada musala. Di Saudi ada musala. Apa maksud musala? Musala itu tempat salat. Kita sering mengatakan musala. Di sana itu namanya masjid, walaupun musala masjid dikatakan sana. Aina masjid, enggak ada katakan aina musalla. Semua masjid di sana. Semua masjid ini. Semua di sana itu dikatakan masjid. Jarang yang mengatakan musalla. Cuma masalahnya di mana boleh kita melakukan tahiyatul masjid? Ada tahiyatul musalla? Enggak ada tahiyatul musalla. Nah, ada pendapat mengatakan apabila memang di sana 5 waktu itu memang hidup, maka boleh kita melakukan tahiyatul masjid. Pak Dina, walaupun ada perbedaan pendapat di dalam pandangan. Maka termasuk juga i'tikaf. Makanya yang pembahasan itu nanti di depan akan ada nanti. Yang boleh, yang masjid mana i'tikaf. Ada yang mengatakan misalnya, Ustaz, saya nazar saya kalau lulus PNS ini, saya akan i'tikaf 10 hari di Masjid Al-Hidayah. Tiba-tiba enggak sempat di Masjid Hidayah karena beliau berangkat haji misalnya. Dan rencana beliau mengganti Masjid Hidayah dengan Masjidil Haram. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Misalnya seandainya saya lulus, saya akan iktikaf di Masjid Nabawi 10 hari. Tiba-tiba beliau enggak mampu sana. Akhirnya mengambil Masjid Hidayah untuk iktikaf. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena beda. Ini itu akan di pembahasan. Ini pembahasan itu ya. Hananya ni dia. Okey, dah sambung sikit. Wa dar min ahwaiha wan nafsu ammaratun bisu. Karena nafsu itu apa? Karena nafsu itu
Dia mengajak kita untuk melakukan yang buruk. Maka cara menekan agar nafsu itu tidak melakukan buruk, maka beriktikaflah di dalam masjid Allah, berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khalwah boleh, saya di rumah bangun tengah malam itu juga khalwah, tapi iktikaf khassa di fil masjid. Qala ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf, sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu akan mengajak kita untuk berbuat buruk kecuali ma rahima rabbi, kecuali memang nafsu itu telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhamaratu ad-dunya yazid min iqbaliha 'alaiha. Jadi mengikuti hawa nafsu dunia, maka itu akan menambah lagi untuk kita cinta kepada dunia. Wa talabiha laha, dan kemudian kita akan mencari untuk mencintai dunia. Wa hayha ayyamna'aha min dzalika, maka cara untuk menghilangkan itu semua ayyarda'aha anhu illa kecuali dengan mendidik nafsu itu di jalan berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara mendidik nafsu itu dalam masjid agar nafsu itu terarah. Karena ada nafsu yang tidak terarah. Maka cara menekan nafsu itu agar terarah, maka perbanyakkanlah kita duduk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat di dalam masjid itu. Makanya Bapak Ibu semua, kalau memang ke masjid, ajaklah tetangga-tetangganya. Jangan kita saja ke masjid. Ajak Tibet, Tanjung Rod, ajak masjid. Pakat. Kita kabarkan di masjid ini ada, di masjid itu ada tempat ketenangan, kenyamanan. Di masjidnya mangat dengar. Dengar pergi mangat. Pulang ni dengar pengajian, mangat dengar. Pada khutbah, minta tameh betul kan, tamu tadi kan, jadi nak yang tadi karena putih kan, kemangat je mangat, ibu-ibu mangat, ada nggak masalah itu. Penting hadir ke rumah Allah saja sudah cukup beres. Apalagi sampai di rumah Allah itu kita mendengarkan ilmu. Jadi hanya bukan dengar macam, tapi biasalah dengar terjaga. Hanya telah ya. Yang penting dia sudah bisa datang ke masjid. Jadi menyahana tenang-tenang hari kita tengok rumah, jak masjid tu. Ni betul kan? Menyahana mangat tengok rumah tu. Masjid neduk tengok. Di rumah kadang-kadang kasut ekno tu baik. Hai tengok. Karena jawapan. Begitu Pak Din, apalagi kalau lagi marahan. Berarti Pak Din pengalaman. Dia mendengar pergi rumah, dia masjid. Makanya kadang-kadang orang ramai masjid pakai yang tengah bengih-bengih rumah. Kayak luhur masjid asar, masjid maghrib, masjid isya, masjid tubuh masjid. Maka masjid, kenapa ya rumah? Lalu mendakwam ni. Nanti apa? Itu memang itu kan dulu ulama kan ada salah seorang murid itu, dia jarang sekali ke masjid. Dia tanya, gimana hendak bisa ke masjid? Kata lu, inang. Padahal dia langsung ke masjid. Tiap hari dia ke masjid. Nah, tapi jangan. Memang masjid tempat nyaman, tempat ketenangan. Ni umur lu pikiran lagi. Gaki benar. Benar gaki puik water lagi punan ya. Lagi wallah alam tahap yang dipikirkan.
Ha? Apakah dengan gaya hidup ataupun dengan taklah matalah ini macam itu. Susah tidur Pak, betul Pak? Kadang-kadang di rumah susah tidur kita. Tapi itulah hadis Rasulullah mengatakan wa anzilatus sakinah. Allah berikan ketenangan yang ikut yang dalam pergi ke masjid ikut taklim. Allah berikan ketenangan. Nyaman hati dia. Walaupun tiaknya nyaman. Rumah nyalom tu. Rumah nyalom tu. Tapi udah ajak masjid nyaman, pegah abah mangat. Padahal dah ulang kali apa? Itulah mungkin mukjizatnya masjid. Ya. Cuma biarkan kalau alasannya ajak masjid, bukan ajak masjid. Dengan apa ngurinau. Amin. Kalau bisa ajak isteri-isteri, ajak juga isteri ke masjid. Isteri, Pak. Ampun isteri-isteri. Bagahlah memang. Hanya tidak macamnya ditonton. Ampunnya tonton, Pak. Itu janji Rasulullah itu. Wa anzilatus sakinah. Allah turunkan ketenangan di dalam hati itu, kenyamanan. Janji Rasulullah itu. Karena orang tenang semua, tertib, nyaman. Nah, maka boleh. Famin thumma syuri'a al-i'tikafu liyakuna sababan li jami'il al-khatir. Maka oleh karena itu disyariatkanlah i'tikaf untuk yang baik-baik tadi, wa tasfiyatul qalbi, dan dengan i'tikaf itu akan mensucikan hati kita. Kemudian wa tarbiyatin an-nafsi, dan kemudian mendidik jiwa ala zuhdi bi syahwati wal mubahah, akan mendidik jiwa kita untuk zuhud terhadap syahwat-syahwat yang dibolehkan. Wa ta'ali biha 'anil mukhalafat wal atham, dan juga dengan iktikaf itu akan dijauhkan kita daripada pelanggaran-pelanggaran dan juga daripada dosa-dosa. Yang orang dalam masjid kan hana pergi-pergi di Syah. Nah, yang pergi di Syah dalam masjid. Nah, dia lain. Waktu dia lagi tanya-tanya. Orang yang iktikaf dalam masjid. Nah, mungkin orang pura-pura iktikaf. Kalau kata enam tu, kata enggak tu, ai boleh buat je. Jangan sih mungkin. Hanya itu biasa je people in. Siapa people in? Ordal. Orang dalam. Kalau kata enam tu, pulang mesti kena nak tahu masjid iktikaf pemati lampu nah. Kata nah, mulai buat je. Hanya sih memang hananin iktikaf. Memang dari awal dia tidak niat iktikaf. Kenapa? Niatnya bukan iktikaf tapi ingin mencuri. Karena kan orang iktikaf kan memandum dia, baju dia bawa, selimut dia bawa. Kenapa? Semua aktivitas itu dilakukan di dalam masjid. Dengan ukuran hana payah dubik-dubik ni. Orang itu iktikaf, nanti ada itu iktikaf sampai bermalam. Tapi kalau misalnya kita duduk sebentar ni, ini iktikaf juga. Nanti ada pembagian hukumnya. Jadi itu dia. Maka dengan kita berdiam di dalam masjid, dalam masjid, maka kita akan menjauhkan membuat pelanggaran-pelanggaran. Maka di pemimpin-pemimpin itu kalau bisa yang iktikaf di masjid. Negara pilih pemimpin itu orang yang suka iktikaf di dalam masjid. Hanya pegah amat masalah pemimpin. Pilih pemimpin itu yang suka beriktikaf di dalam masjid. Kenapa? Karena iktikaf itu apa yang mengatakan wa ta'ali biha 'anil mukhalafat wal atham. Karena dengan iktikaf itu dia akan jauh daripada pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena merasa diri tiap hari ditatap oleh Allah. Tiap hari dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin perginya dipantau. Kalau pemimpin lahir daripada orang-orang iktikaf, maka luar biasa akhlaknya. Sayang dia hana itu. Hana calon pemimpin orang tu. Allah. Ini payah dia bergetnya. Orang nak gunanya.
Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin masa datang, pemimpin-pemimpin yang akan dipilih pada 27 November nanti, itu adalah orang-orang ahli-ahli i'tikaf. Itu jadi syarat. Kalau bisa nanti jadi syarat aja. Jadi syarat untuk pemimpin Aceh itu harus beriktikaf di 10 buah masjid begitu. Yang pergi surat ni. Kata dengan punya kami syarat. Nah, yang jadi berkata no. Itu dia. Oh, maknanya kami hotel. Baik, minggu depan kita masuk hukum iktikaf. Nanti baru kita masuk bagaimana hukum itu iktikaf. Bagaimana iktikaf saat hotelnya, bagaimana hukumnya. Karena ada berapa macam hukum. Tidak ada batasan. Selama kita selat iktikaf, sah kita nawai itu iktikaf, itu sudah dikira iktikaf. Walaupun tubit kan, setelah itu keluar kan? Sah, setelah itu keluar. Nah, habis iktikafnya. Tapi tidak dapatkan pahala. Tapi ketika masuk lagi, iktikaf lagi, niat lagi iktikaf. Itu yang paling penting. Makanya setiap masuk jangan lupa beriktikaf. Niatkan iktikaf. Innamal a'malu binniyat. Baik, mungkin itu saja untuk malam ini. InsyaAllah malam minggu depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaat. Jika kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.